Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 unit kapal di Pelabuhan Sigandu, Kabupaten Batang, ludes terbakar. 15 tahun berlalu, Jalan Desa Benteng Mati, Kabupaten Demak tak kunjung tersentuh perbaikan. Terinspirasi polemik tumbler KRL, petugas razia candi hadiahi wadah minum buat warga yang taat aturan. Hadapi bencana alam di puncak musim penghujan, pemerintah Kota Semarang menyiagakan perangkat dan peralatan kebencanaan. Seluruh skema penanganan bencana juga disiapkan mulai dari antisipasi banjir hingga tanah longsor. Puncak musim penghujan diperkirakan mulai sejak Desember hingga Februari tahun depan. Mengantisipasi beragam bencana mulai dari banjir hingga tanah longsor, pemerintah Kota Semarang menyiagakan perangkat, personel, dan peralatan kebencanaan. Salah satunya dengan gelar pasukan dan peralatan saat apel bersama di halaman kantor Balai Kota Semarang pada Jumat lalu. Wakil Wali Kota Semarang memastikan koordinasi antar instansi untuk mitigasi bencana maupun penanganannya sudah matang. Apalagi musim hujan kali ini diprediksi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan karena dapat memicu bencana. Masyarakat diajak untuk mendeteksi bencana di wilayah masing-masing, terutama di wilayah rawan. Persoalan banjir kemarin pada saat hujan pertama di Kota Semarang, di Kaligawe dan beberapa kecamatan, Gayam Sari, 3 Pedurungan dan Beno, itu menjadi dampak yang begitu sangat besar. Artinya apa? Bahwa dengan prediksi curah hujan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, berarti kapasitas sumber daya yang harus kita siapkan juga harus berlipat-lipat. Baik kemampuan peralatan, tenaga, SDM maupun aktivitas pemerintah dan masyarakat, harus kita bergerak bersama-sama. Untuk masyarakat saya minta untuk jangan membuang sampah di sembarang tempat. Pagar tembok Sekolah Dasar Negeri Srondol Wetan 04 Banyumanik, Kota Semarang ambruk. Diduga pagar ambruk akibat sekolah terendam banjir serta usia bangunan pagar sudah tua. Pagar tembok sekolah SDN Srondol Wetan 04 Semarang ambruk dan jatuh ke parit usai terendam banjir pada Rabu pekan lalu. Diduga pondasi bawah pagar sepanjang 40 meter ini terkikis air saat hujan deras sehingga runtuh. Selain itu, usia pagar yang lebih dari 16 tahun juga membuat konstruksi bangunan yang tidak lagi kokoh. Pekan lalu, hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah ini. Akibatnya banjir pun merendam sekolah hingga masuk ke ruang-ruang kelas. Sementara puing-puing dan besi pagar disingkirkan agar tak terbawa arus jika air hujan kembali turun. Pagar bumi dari SD kami juga ambrol sepanjang kurang lebih 50 meter. Ini tidak bisa diselamatkan lagi. Itu ceritanya kemarin. Memang kondisinya sudah, ini bangunan tahun berapa Pak? Sekitar kurang lebih tahun 2008-2010-an. Sudah cukup lama. Memang melihat struktur bangunannya juga memang sudah lama. Diharapkan perbaikan pagar dan drainase segera dilakukan agar keamanan siswa terjaga. Mengingat cuaca ekstrim yang masih berlangsung diperkirakan hingga awal tahun 2026. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Jalan desa di Demak sungguh memprihatinkan. Sudah 15 tahun berlalu belum ada perbaikan jalan sama sekali. Padahal jalan tersebut adalah jalan utama warga desa Benteng Mati. Jalan bebatuan dan bergelombang ini jadi makanan sehari-hari warga desa Benteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.
Mereka harus melewati jalan sepanjang 1,5 kilometer dengan hati-hati. Jika tidak, bisa terjatuh, apalagi saat jalan licin karena hujan. Warga tak punya pilihan lain karena jalan ini jadi satu-satunya akses penghubung warga untuk menuju Kecamatan Mijen. Pemerintah desa menyebut jalan ini terus-terusan jadi keluhan warga. Meski telah diajukan untuk perbaikan hingga belasan tahun berlalu, belum ada respons dari pemerintah. Kubangannya banyak, ya, banyak yang berlubang, yang jatuh. Nah, harapan kami dari pemerintah desa segera untuk realisasi. Ini jalan apa sebelumnya sudah pernah diperbaiki atau belum? Untuk betonisasi itu sudah lama. Berapa tahun? Sekitar 15? Lebih, sekitar 20? Ya, 20 tahun ada? Belasan tahun ada. Untuk Belum, terakhir betonisasi. Ya. belum pernah ada perbaikan? Belum ada pernah, sehabis itu belum ada pernah. Nah, terus harapannya gimana harapannya? Ya, ini akses utama ya untuk 2026 direalisasi langsung dari pihak terkait. Ya. Akses utama untuk menuju Kota Demak. Niki nggih. Kecamatan nggih Kota Demak niki nggih utama termasuknya. Kondisi rusak seperti ini udah berapa lama kira-kira? Sekitar 5 tahun lebih. Udah 5 tahun lebih seperti ini kondisinya, Pak? Nggih. Banyak yang jatuh? Kalau pasti kalau habis hujan lebat ini wah ini ya, terutama kemarin jatuh di sini. Oh, jenengan jatuh di sini kemarin? Untuk tanah ini karo pas hujan, licinnya minta ampun. Dalam sidak, Komisi C DPRD Demak berjanji akan berkomunikasi dengan dinas terkait untuk perbaikan jalan. Apalagi jalan ini adalah jalan utama distribusi pangan desa. Menurut informasi itu adalah jalan akses satu-satunya menuju ke desa Banteng Mati ke kecamatan, sehingga perlu adanya perbaikan sesegera mungkin. Terus rencana ke depannya untuk realisasinya gimana? Tentunya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah OPD, PPU ataupun Perkim nanti yang menanganinya untuk segera menjadi prioritas utama jalan ini karena ini adalah akses satu-satunya. Termasuk daerah Banteng Mati itu sentral bawang atau pertanian? Ya, termasuk karena di sana itu adalah termasuk unggulan terkait dengan apa itu bawang merah. Artinya ini juga bisa membantu perekonomian petani dan juga masyarakat terkait dengan penanggulangan ketahanan pangan. Jalan Mijen Demak menjadi jalan alternatif di perbatasan Kecamatan Mijen Demak dengan Kecamatan Welehan, Kabupaten Jepara. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak. Teka-teki penemuan mayat di Pelsung Gondang Rejo Karanganyar awal November lalu akhirnya terungkap. Korban yang merupakan sopir jasa angkutan tewas akibat diberi obat tidur sementara mobil korban dicuri. Penyebab kematian Farid Ahyar, seorang pengemudi jasa angkut yang ditemukan di lapak pedagang di daerah Plesungan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, akhirnya terkuak. Hasil otopsi, korban tewas akibat diberi obat penenang. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan jika mobil korban hilang dan belum ditemukan. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, 7 orang yang diduga terlibat kematian Farid ditangkap polisi. Modus yang dilakukan pelaku adalah berpura-pura menyewa mobil korban untuk mengangkut barang. Namun di tengah jalan korban diajak makan di warung pinggir jalan. Farid pun tewas usai menyantap makanan yang telah diberi obat penenang atau obat tidur. Korban itu merupakan sopir jasa angkut. Di mobilnya itu di belakang ada tulisan nomor handphone. Di situ ada tulisan apabila ada yang membutuhkan jasa angkut bisa menghubungi nomor sekian. Nah, pada saat itu nomor tersebut karena pelaku mengetahui itu ada sasaran yang akan bisa dikerjakan, akhirnya menghubungi korban dan menelpon korban dengan berdalih bahwa dia ada barang yang mau diangkut dari Solo. Korban diajak makan soto
dengan pelaku, dan di saat makan itu tanpa sepengetahuan korban makanannya itu dicampur dengan obat. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari pakaian korban, botol cairan obat penenang, dan mobil korban. Atas perbuatannya, 3 pelaku aksi pembunuhan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.